Ada saat-saat dalam hidup ketika kita berhenti sejenak dan merasakan dunia berjalan lebih cepat daripada langkah kita. Di tengah rutinitas, tekanan, dan tuntutan yang seringkali datang bertubi-tubi, kita menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya, ya harus dipelihara. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoa, kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan mengendalikan dunia luar, tetapi pada kemampuan menjaga kestabilan batin di tengah ketidakpastian. Saya percaya, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada nilai yang perlu kembali kita kenang, bahwa keberhasilan menghadapi hidup bukan hanya tentang bergerak cepat, tetapi tentang menjaga kejernihan pikiran saat semua hal terasa riuh. Dari sanalah wibawa lahir, dari tenang yang tidak tergoyahkan, bukan dari suara yang paling keras. Di era digital ini, saya sering merenungkan bagaimana manusia modern berinteraksi. Betapa mudahnya suara keras mendominasi ruang publik, bukan karena kedalamannya, tetapi karena volumenya diperbesar oleh algoritma. Media sosial seolah memberi panggung bagi siapapun yang ingin didengar. Namun, tidak selalu bagi mereka yang layak untuk didengarkan. Saya melihat bagaimana ketergesaan dalam merespons, ketidaksabaran dalam memahami, dan kebutuhan untuk selalu terlihat benar menjadi pola yang semakin lumrah. Dan di tengah arus itu, saya semakin menyadari satu hal: wibawa tidak pernah lahir dari kegaduhan. Seringkali saya memperhatikan bagaimana seseorang yang berbicara keras, yang memaksakan pendapatnya, mendapatkan perhatian sesaat. Namun, perhatian bukanlah wibawa. Perhatian mudah datang dan pergi, berganti dengan konten berikutnya. Wibawa memiliki kualitas yang berbeda, lebih dalam, lebih tenang, dan tidak membutuhkan sorotan. Ia tumbuh dalam sikap yang stabil, dalam cara seseorang memilih untuk tidak reaktif, meskipun ribuan suara mencoba mengguncangnya. Saya melihat bagaimana ketenangan justru memiliki daya tarik tersendiri. Dalam percakapan yang memanas, dialah yang menjadi poros kestabilan. Dalam perdebatan emosional, dialah yang terdengar paling jelas, meski tidak meninggikan suara. Ada kekuatan yang anehnya justru lahir dari kesunyian batin, dari kemauan untuk berpikir sebelum berbicara, dari kemampuan melihat lebih luas sebelum menilai. Mungkin itulah yang membuat ketenangan sulit dipalsukan. Ia membutuhkan kedewasaan mental yang tidak dapat dibangun hanya dalam semalam. Ketika seseorang menerima kritik dengan kepala tegak, tanpa membalas dengan serangan, tanpa tergesa, menepis, atau memutarbalikkan fakta, disitulah wibawanya tampak. Ketika ia menimbang kata-katanya dengan hati-hati, bukan karena takut salah, tetapi karena menghormati bobot ucapan itu sendiri. Disitulah keteguhannya terbaca. Dan ketika ia memilih diam, bukan karena lemah, melainkan karena mengetahui bahwa tidak semua hal pantas dibalas. Saya menyadari bahwa keheningan seringkali lebih bernilai daripada ribut yang sia-sia. Saya semakin percaya bahwa dalam keramaian dunia modern, ketenangan adalah bentuk kecerdasan dalam provokasi yang terus datang dari berbagai arah. Keteguhan adalah bentuk keberanian, dan dalam kegaduhan suara-suara yang berebut perhatian, justru sikap yang tidak tergoyahkan itulah yang paling dihormati. Wibawa, pada akhirnya, bukan tentang seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa kuat kita berdiri tanpa perlu berteriak. Dalam dinamika dunia kerja modern, saya semakin memahami bahwa tekanan bukan lagi sesuatu yang datang sesekali. Ia telah menjadi bagian dari ritme keseharian, target yang terus meningkat, perubahan yang berlangsung cepat, serta kompetisi yang semakin ketat, menjadikan lingkungan kerja serupa arena yang tidak pernah benar-benar tenang. Dalam ruang-ruang seperti itulah, saya menyaksikan sebuah kenyataan yang menarik. Suara paling keras bukanlah yang paling dihormati. Justru mereka yang mampu menjaga ketenanganlah
yang secara alami memancarkan wibawa. Seringkali saya menemui individu yang demi terlihat berpengaruh, memilih untuk berbicara lantang dalam rapat, mengangkat nada suara, atau menekan orang lain dengan opini-opini tajam. Meski tampak dominan pada permukaan, saya melihat bahwa pengaruh semacam itu hanya bertahan sesaat. Kebisingan mungkin dapat memaksa perhatian, tetapi tidak dapat memaksa rasa hormat. Sementara itu, ada sosok-sosok lain yang hadir jauh lebih hening, namun justru menjadi pusat gravitasinya sendiri. Mereka mendengar dengan cermat sebelum berkomentar, mengamati sebelum menyimpulkan, dan berbicara hanya ketika kata-kata mereka benar-benar memiliki bobot. Saya menyadari bahwa dalam ropet-ropet yang penuh tekanan, kehadiran satu orang yang tenang dapat mengubah seluruh atmosfer. Ketika situasi memanas dan keputusan harus diambil dengan cepat, mereka yang mampu mempertahankan kejernihan pikiran justru menjadi tempat bergantung. Bukan karena mereka paling banyak berbicara, tetapi karena mereka mampu mempertahankan ketidakgoyahan di tengah ketidakpastian. Saya melihat bagaimana orang-orang seperti ini tidak mudah terpancing oleh provokasi, tidak terjebak dalam keharusan untuk selalu benar, dan tidak mencari validasi dengan cara mendominasi percakapan. Ketenangan itu bukanlah sikap pasif, ia adalah bentuk kecakapan. Ia datang dari disiplin emosional, dari kemampuan mengelola ego, dan dari penghargaan terhadap proses berpikir yang matang. Dalam dunia kerja yang seringkali didorong oleh kecepatan, orang yang mampu berhenti sejenak untuk berpikir justru menawarkan nilai yang semakin langka. Dalam ketenangan itulah mereka merumuskan ide yang lebih jernih, membuat penilaian yang lebih objektif, dan melahirkan keputusan yang lebih dipercaya. Saya akhirnya sampai pada sebuah kesadaran, sederhana namun mendalam. Wibawa di lingkungan kerja tidak diukur dari kemampuan menguasai ruang dengan suara keras, melainkan dari kemampuan menguasai diri sendiri di tengah tuntutan dan tekanan. Keteguhan sikap adalah bentuk kekuatan yang paling sulit ditiru. Mereka yang mampu tenang dalam badai bukan hanya dihormati, tetapi juga diandalkan. Dan pada akhirnya, merekalah yang benar-benar memimpin, bahkan tanpa harus menyatakannya dengan kata-kata. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat ini, saya semakin sering menyaksikan bagaimana konflik menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi manusia. Bukan hanya konflik besar yang melibatkan banyak pihak, tetapi juga perbedaan kecil yang tumbuh menjadi pertentangan karena cara penyampaian yang tidak terkendali. Banyak orang tampaknya percaya bahwa untuk memenangkan argumen, mereka harus meninggikan suara, memperkeras nada, atau mempertegas sikap defensif. Namun, setiap kali saya mengamati pola tersebut, saya semakin yakin bahwa kekerasan verbal bukanlah tanda kekuatan, melainkan cermin dari ketidaksiapan seseorang menghadapi perbedaan. Saya memperhatikan bagaimana dalam percakapan sehari-hari, emosi seringkali mengambil alih kendali. Sedikit gesekan pendapat bisa berubah menjadi ledakan. Satu komentar yang tidak sejalan dapat memancing reaksi berlebihan. Media sosial bahkan memperburuk keadaan. Setiap orang berlomba menonjolkan suara, seringkali dengan kata-kata yang lebih tajam daripada yang diperlukan. Dalam keramaian itu, saya melihat bahwa mereka yang memilih keseimbangan yang menahan diri dari kata-kata yang menyakitkan, yang tidak membalas dengan serangan, justru menunjukkan wibawa yang jauh lebih besar. Ketenangan dalam menghadapi konflik bukan berarti tunduk. Sebaliknya, itu menunjukkan kemampuan menguasai diri di saat banyak orang kehilangan arah. Menolak menggunakan nada keras tidak membuat seseorang lemah. Justru sebaliknya, itu menunjukkan bahwa ia tidak membiarkan orang lain menentukan kualitas sikapnya. Saya melihat bahwa orang yang tenang mampu memisahkan persoalan dari ego. Mereka menanggapi argumen
bukan menyerang pribadi. Mereka fokus pada penyelesaian, bukan pada kemenangan semu. Dalam berbagai situasi yang menegangkan, saya menyaksikan betapa kuatnya dampak dari respons yang tetap lembut, namun tegas. Ketika dua orang beradu keras, suasana menjadi bising, penuh gesekan. Namun ketika seseorang memilih untuk berbicara dengan tenang, ritme percakapan berubah. Nada itu memaksa orang lain melambat, menilai ulang, dan akhirnya merespons dengan lebih bijak. Ketenangan memiliki kemampuan meredam yang tidak bisa dilakukan oleh suara keras apapun. Saya juga memahami bahwa konflik tidak selalu membutuhkan jawaban cepat. Terkadang, mengambil jeda adalah bentuk kebijaksanaan. Menahan diri dari balasan spontan, memberi ruang bagi pemikiran yang lebih jernih. Dalam jeda itu, seseorang dapat melihat masalah tanpa kabut emosi, sehingga solusi lebih mudah ditemukan. Kesediaan untuk menunda reaksi adalah tanda bahwa seseorang tidak tunduk pada impuls, melainkan pada pertimbangan pada akurnia. Saya menyadari bahwa menghadapi konflik tanpa kekerasan verbal bukan sekadar teknik komunikasi, tetapi cerminan karakter. Ini adalah bentuk kedewasaan yang memungkinkan seseorang berdiri teguh tanpa harus berteriak. Ketenangan dalam konflik menunjukkan bahwa wibawa sejati tidak dibangun dari dominasi, melainkan dari pengendalian diri. Dan justru mereka yang tetap tenang dalam menghadapi pertentanganlah yang paling dihormati. Karena mereka memimpin bukan melalui tekanan, tetapi melalui keteguhan yang tidak tergoyahkan. Dalam pengamatan saya terhadap kehidupan manusia modern, satu hal yang tampak semakin menonjol adalah betapa rapuhnya kestabilan emosi banyak orang ketika berhadapan dengan tekanan yang datang tanpa henti. Dalam dunia yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan respons instan, tampaknya semakin sedikit ruang bagi seseorang untuk sekadar berhenti dan bernapas. Akibatnya, banyak orang mudah tersinggung, mudah terpancing, bahkan mudah merasa terancam oleh hal-hal kecil. Saya sering merenungkan bahwa di tengah realitas seperti ini, kemampuan untuk tetap stabil secara emosional bukan lagi sekadar kelebihan, melainkan sebuah bentuk kematangan mental yang benar-benar berharga. Saya telah menyaksikan bagaimana beberapa orang merasa harus menunjukkan ketegasan melalui suara yang meninggi atau sikap yang meledak-ledak. Mereka mengira bahwa kekuatan terletak pada intensitas ekspresi. Namun, semakin saya memperhatikan, semakin jelas bahwa reaksi seperti itu lebih mencerminkan kegelisahan internal daripada otoritas. Orang yang benar-benar matang secara mental tidak perlu membuktikan dirinya melalui kemarahan. Mereka memahami bahwa kecemasan, ketakutan, dan ego yang belum terlatih adalah sumber utama dari ledekon-ledekon tersebut. Sebaliknya, ketenangan emosional menuntut proses panjang. Ia tidak lahir dari keberuntungan atau karakter bawaan, tetapi dari latihan mengelola diri, mengakui kelemahan, dan membiasakan pikiran untuk tetap jernih, bahkan ketika dunia di sekitar seolah mendorong untuk panik. Kematangan mental terlihat bukan ketika seseorang tidak pernah marah, tetapi ketika ia mampu memilih kapan harus merespons dan kapan harus melepaskan. Di sanalah saya melihat nilai wibawa sejati. Bukan dari kerasnya suara, tetapi dari kualitas kesadaran yang tidak mudah goyah. Orang dengan stabilitas emosi yang baik tidak membiarkan komentar negatif dari luar mengatur suasana batinnya. Mereka memahami bahwa tidak semua kritik harus dibalas, tidak semua provokasi harus dihadapi, dan tidak semua opini dari orang lain harus mempengaruhi ketenangan pikiran. Kemampuan memilah hal-hal yang layak direspons adalah bentuk kecerdasan emosional yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah belajar memahami dirinya secara mendalam. Saat orang lain sibuk mempertahankan ego, mereka justru memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar penting.
Kematangan mental juga terlihat dalam cara seseorang menghadapi ketidakpastian. Dalam dunia kerja yang berubah cepat, hubungan sosial yang penuh kompleksitas, serta tekanan ekonomi dan sosial yang tidak selalu stabil, ketenangan menjadi indikator ketahanan. Saya melihat bahwa orang yang terbiasa mengatur emosinya dapat berpikir lebih jernih, membuat keputusan lebih tepat, dan berinteraksi dengan orang lain dengan lebih berimbang. Sikap mereka menciptakan rasa aman bagi lingkungan sekitar, karena mereka tidak mudah meledak ataupun terseret dalam drama yang tidak perlu pada akarnya. Saya meyakini bahwa stabilitas emosi adalah bentuk wibawa yang tidak dapat dibangun melalui paksaan. Ia hadir sebagai hasil dari perjuangan internal yang tidak banyak terlihat oleh orang lain. Dan ketika seseorang mencapai titik itu, ketika ia dapat tetap teguh tanpa mengeraskan suara, tetap tenang tanpa kehilangan arah, saya melihat bahwa disitulah letak keteguhan yang paling tulus. Wibawa ternyata adalah cerminan dari jiwa yang telah belajar berdiri kokoh, meski dunia terus bergerak dengan keras di sekelilingnya. Dalam perjalanan saya memahami dinamika kehidupan modern yang serba cepat ini, saya semakin menyadari bahwa manusia seringkali kehilangan dirinya sendiri di tengah hiruk-pikuk yang tak pernah mereda. Dunia menuntut respons yang cepat, produktivitas yang terus meningkat, serta perhatian yang terbagi ke ratusan arah sekaligus. Dalam kondisi seperti itu, pikiran menjadi bising, hati menjadi gelisah, dan langkah seringkali kehilangan arah. Di tengah kekacauan tersebut, saya mendapati bahwa mindfulness, kesadaran penuh atas momen yang sedang dijalani, bukan lagi sekadar praktik meditasi, melainkan sebuah sumber kekuatan batin yang sangat penting. Banyak orang mencari wibawa dengan cara memperlihatkan keunggulan lahiriah, berbicara tegas, menunjukkan ketegasan ekstrem, atau menampilkan citra berpengaruh di mata publik. Namun, ketika saya memperhatikan lebih dalam, saya melihat bahwa ketenangan yang datang dari mindfulness justru menghadirkan wibawa yang lebih tulus dan lebih kuat. Mereka yang hadir sepenuhnya dalam setiap momen tampak memancarkan kejelasan, keteguhan, dan stabilitas yang sulit ditiru oleh mereka yang hidup tergesa-gesa. Mindfulness bukan berarti melambatkan diri hingga terlepas dari tuntutan hidup, melainkan mengembalikan kendali pada diri sendiri. Ketika seseorang mampu benar-benar fokus pada apa yang sedang ia kerjakan tanpa terombang-ambing oleh kecemasan akan masa depan atau penyesalan akan masa lalu, ia menjadi sosok yang lebih tenang dan lebih mantap dalam mengambil keputusan. Ketenangan seperti itu bukan sekadar suasana hati, tetapi sebuah disiplin mental yang menciptakan ruang bagi pikiran untuk bekerja dengan jernih. Saya melihat bahwa orang yang mempraktikkan mindfulness memiliki kemampuan unik untuk tidak terbawa suasana. Mereka mampu menghadapi provokasi dengan kepala dingin, menerima tekanan tanpa kehilangan arah, bahkan menanggapi situasi sulit dengan kebijaksanaan yang jarang terlihat. Kehadiran mereka membuat orang lain merasa aman, bukan karena mereka bersuara lantang, melainkan karena mereka mampu menjaga diri agar tidak terjerat dalam kekacauan emosional yang sering terjadi di lingkungan modern. Ada sesuatu yang begitu berwibawa dari seseorang yang mampu diam dengan penuh kesadaran. Diam yang bukan pasif, tetapi diam yang memperhatikan, memahami, dan meresapi. Diam yang lahir dari kehadiran penuh, bukan dari perasaan kalah atau takut. Dalam diam itu, pikiran bekerja lebih jernih, hati menjadi lebih seimbang, dan keputusan yang diambil menjadi lebih matang. Saya menyadari bahwa kekuatan terbesar seringkali justru datang dari keheningan batin yang stabil pada mindfulness. Mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang tumbuh dari dalam.
Dan ketika seseorang mampu hadir dengan penuh kesadaran, ketenangan itu menjadi tak tergoyahkan oleh suara keras manapun. Di sanalah letak wibawa sejati, pada kemampuan untuk tetap kokoh tanpa perlu membuktikan diri, serta pada ketenangan batin yang tidak dapat dibeli oleh apapun. Dalam dunia yang bising ini, kesadaran diri adalah sumber kekuatan yang paling murni, dan dari sanalah wibawa tumbuh dengan sendirinya. Ketika saya mengamati pola kepemimpinan di dunia modern, saya semakin menyadari bahwa figur pemimpin yang dihormati tidak lagi ditentukan oleh kemampuan berbicara keras atau menunjukkan dominasi. Dulu, mungkin ada anggapan bahwa seorang pemimpin harus bersuara lantang agar dianggap tegas. Namun, di tengah kompleksitas hubungan kerja saat ini, di mana kolaborasi, empati, dan kecerdasan emosional memegang peran penting, saya melihat bahwa pemimpin yang benar-benar menginspirasi justru adalah mereka yang hadir dengan ketenangan yang stabil, bukan dengan intimidasi atau tekanan verbal. Dalam berbagai ruang rapat, saya menyaksikan bagaimana pemimpin yang menggunakan nada tinggi seringkali menciptakan ketegangan. Mereka mungkin memperoleh kepatuhan, tetapi kepatuhan itu lahir dari rasa takut, bukan rasa hormat. Dan rasa takut, sebagaimana kita tahu, tidak pernah bertahan lama. Ia menggerogoti kepercayaan, merusak kreativitas, serta membuat orang-orang bekerja hanya untuk menghindari kesalahan, bukan untuk mencapai keunggulan. Setiap kali saya melihat gaya kepemimpinan seperti itu, saya selalu merasa bahwa betapapun keras suara itu, tidak ada wibawa yang sungguh-sungguh terpancar darinya. Sebaliknya, saya terkesan oleh para pemimpin yang menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin. Mereka tidak terburu-buru berbicara. Mereka mendengarkan dengan sabar. Mereka tidak memotong pendapat. Mereka memberi ruang bagi ide untuk tumbuh. Dalam pembawaan mereka, saya melihat ketegasan yang tidak perlu ditunjukkan melalui volume suara, tetapi melalui kejelasan sikap dan konsistensi tindakan. Ketenangan mereka bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa mereka telah menguasai dirinya sendiri sebelum mencoba memimpin orang lain. Kepemimpinan seperti ini memiliki daya tarik yang unik. Ketika masalah besar muncul, orang-orang secara alami akan mengarahkan pandangan kepada sosok yang tetap tenang, bukan kepada mereka yang panik atau terbawa emosi. Di tengah tekanan, suara yang lembut namun terarah memiliki lebih banyak bobot dibandingkan teriakan yang emosional. Saya melihat bahwa pemimpin yang tenang justru menciptakan rasa aman, dan rasa aman itulah yang membuat orang bersedia mengikuti arahannya tanpa paksaan. Saya juga menyadari bahwa pemimpin berwibawa tidak merasa perlu membuktikan kehebatannya setiap saat. Mereka tidak mengejar pengakuan, tidak mencari sorotan untuk menunjukkan kuasa. Mereka bekerja dengan konsistensi dan integritas, sehingga wibawa tumbuh secara alami dari tindakan, bukan dari gaya bicara. Ketika berbicara, kata-kata mereka tidak banyak, tetapi tepat sasaran. Ketika memberi arahan, mereka tidak mengintimidasi, tetapi memberikan kejelasan. Pada akhirnya, saya sampai pada satu kesimpulan. Dalam dunia kerja yang semakin menghargai kesehatan mental, kolaborasi, dan integritas, gaya kepemimpinan yang keras dan menekan sudah tidak relevan lagi. Wibawa di era modern lahir bukan dari volume suara, tetapi dari ketentraman batin yang tidak mudah dipatahkan oleh situasi apapun. Dan pemimpin yang mampu menjaga ketenangan di tengah badai bukan hanya dihormati, tetapi juga dipercaya. Kepercayaan itulah yang menjadi fondasi kepemimpinan sejati, fondasi yang tidak dapat dibangun melalui suara keras, tetapi hanya melalui ketenangan yang tidak tergoyahkan. Ada satu hal yang semakin sering saya renungkan dalam kehidupan modern. Betapa mudahnya manusia terembang-ambing oleh kritik. Di tengah arus informasi yang mengalir tanpa henti,
dan pendapat yang muncul dari segala arah. Kritik bukan lagi sesuatu yang datang sesekali. Ia hadir setiap hari, seringkali tanpa diminta. Bahkan dalam banyak situasi, kritik datang dari orang-orang yang tidak mengenal kita, tidak memahami konteks kita, tetapi tetap merasa berhak menilai. Melihat fenomena ini, saya menyadari bahwa kemampuan untuk menghadapi kritik dengan tenang adalah salah satu bentuk wibawa yang paling sulit dicapai. Saya melihat begitu banyak orang bereaksi berlebihan saat dikritik, seolah setiap komentar negatif adalah serangan terhadap harga diri mereka. Reaksi spontan entah itu defensif, marah, atau merasa direndahkan seringkali justru memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi batin seseorang. Dan saya berulang kali belajar bahwa suara keras yang muncul sebagai respons terhadap kritik bukanlah tanda kekuatan, tetapi cerminan dari ketidakmatangan pengendalian diri. Seseorang yang benar-benar kokoh tidak perlu membalas kritik dengan amarah atau pembenaran panik. Sebaliknya, ada pribadi-pribadi yang menghadapi kritik dengan ketenangan yang mencolok. Mereka mendengar tanpa tergesa-gesa, menimbang tanpa tersinggung, dan merespons dengan elegan. Keberanian mereka tidak terletak pada membalas dengan suara keras, tetapi pada kemampuan mempertahankan kejernihan pikiran ketika orang lain mencoba mengguncangnya. Kehadiran mereka memancarkan pesan sederhana namun kuat bahwa nilai diri tidak seharusnya ditentukan oleh penilaian orang lain. Saya mulai memahami bahwa menerima kritik tanpa terguncang bukan berarti menerima semua kritik sebagai kebenaran. Justru, ketenangan itu memberi ruang bagi seseorang untuk memilah mana kritik yang berguna dan mana yang tidak relevan. Dalam ketenangan, seseorang bisa melihat lebih jernih. Ia dapat mengakui kesalahan tanpa merasa dirinya gagal sebagai manusia. Ia juga dapat mengabaikan kritik yang tidak berdasar tanpa merasa harus membalas demi mempertahankan harga diri. Ketenangan itu menunjukkan wibawa yang tidak bisa dipalsukan karena berasal dari keyakinan yang kokoh pada diri sendiri. Orang yang mampu menanggapi kritik dengan tenang bukan hanya dihormati, tetapi juga dipercaya. Mereka menjadi teladan bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka stabil. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang tidak mudah tersulut emosi membawa pengaruh menenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika ia berbicara, suaranya mungkin tidak keras, tetapi setiap kata memiliki bobot. Ketika ia diam, diamnya pun terasa penuh pertimbangan, bukan kepasrahan pada ekornia. Saya menyadari bahwa keteguhan sikap di hadapan kritik adalah bentuk wibawa yang tumbuh dari kedalaman diri. Ini adalah bukti bahwa seseorang mampu berdiri tegak tanpa perlu membuktikan apapun, bahwa ia dapat menerima ketidaksempurnaan tanpa kehilangan martabat. Dalam dunia yang penuh reaksi impulsif, kemampuan tetap tenang adalah tanda kedewasaan yang sesungguhnya. Dan dalam ketenangan itulah wibawa sejati menemukan tempatnya. Dalam pengamatan saya terhadap kehidupan sosial modern, saya semakin menyadari bahwa nilai dan prinsip pribadi menjadi sesuatu yang semakin sulit dipertahankan. Dunia bergerak dengan ritme yang cepat, standar sosial berubah dari masa ke masa, dan opini publik dapat bergeser dalam hitungan jam. Dalam arus yang deras ini, manusia kerap merasa terdorong untuk ikut mengalir, bukan karena keyakinan, tetapi karena ketakutan tertinggal atau keinginan untuk diterima. Dan di tengah kompleksitas itulah, saya melihat betapa berharganya mereka yang mampu menjaga keteguhan nilai pribadi tanpa harus bersuara keras. Saya kerap menyaksikan bagaimana banyak orang kini merasa perlu menunjukkan keberpihakan, pandangan, atau posisi tertentu hanya agar dianggap relevan. Mereka mengikuti tren pemikiran yang sedang ramai, berbicara lantang tentang isu apapun yang sedang populer, meski sebenarnya tidak memahami betul apa yang mereka suarakan. Dunia digital memberikan ruang untuk bersuara,
namun seringkali justru mengaburkan esensi nilai yang benar-benar diyakini. Dalam kebisingan itu, suara keras tidak lagi menjadi penanda integritas, melainkan tanda bahwa orang mudah terbawa arus. Namun, ada sosok-sosok lain yang justru lebih tegas, meskipun mereka tidak berbicara lantang. Mereka yang mengetahui apa yang mereka yakini, memahami batas-batas moral yang mereka pegang, dan tidak tergoyahkan oleh perubahan opini yang datang bertubi-tubi. Mereka memilih untuk tidak reaktif, tidak terburu-buru mengikuti tren, dan tidak mudah menyesuaikan diri hanya demi diterima. Keteguhan mereka bukanlah bentuk keras kepala, tetapi cerminan kedalaman pemahaman terhadap nilai hidup yang mereka jadikan pondasi. Saya menyadari bahwa mempertahankan prinsip pribadi di era modern membutuhkan keberanian yang lebih besar daripada yang tampak. Ada risiko dikritik, diasingkan, atau dianggap tidak sejalan dengan mayoritas. Namun, orang yang memiliki ketenangan dalam keyakinannya tidak mencari pembenaran dari luar. Mereka tidak memerlukan pengakuan massa untuk memvalidasi siapa diri mereka. Keheningan mereka bukan tanda ketidakpedulian, tetapi menunjukkan bahwa mereka memiliki pegangan yang stabil, pegangan yang tidak dapat digoyahkan oleh tren atau tekanan sosial. Mereka yang memiliki keteguhan nilai juga cenderung melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Mereka tidak menilai berdasarkan euforia sesaat, melainkan mempertimbangkan dengan matang dari sudut pandang yang lebih luas. Ketika orang lain tergesa-gesa beraksi, mereka mengambil jeda untuk berpikir. Ketika dunia menyerukan untuk mengikuti arah tertentu, mereka bertanya pada diri sendiri, apakah arah itu benar-benar sejalan dengan apa yang mereka yakini? Dari ketenangan seperti itulah wibawa lahir. Wibawa yang tidak perlu dinyatakan, melainkan terlihat melalui konsistensi perilaku pada akarnya. Saya memahami bahwa keteguhan nilai pribadi adalah salah satu bentuk kekuatan yang paling berharga dalam kehidupan modern. Di tengah perubahan cepat yang sering mengaburkan makna, mereka yang tetap tenang dalam keyakinannya menjadi seperti batu karang yang tidak mudah lapuk oleh ombak. Mereka mungkin berbicara pelan, mereka bahkan mungkin jarang angkat suara, namun wibawa mereka terasa karena berdiri di atas landasan yang kokoh. Dan di dunia yang seringkali lebih menghargai kebisingan daripada kedalaman, ketenangan nilai pribadi adalah wujud paling murni dari wibawa yang tidak tergoyahkan. Dalam kesunyian yang perlahan mulai langka di dunia modern ini, saya sering merenungkan bagaimana keheningan justru mampu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Di tengah kehidupan yang dipenuhi notifikasi, opini, tuntutan, dan kebisingan tanpa jeda, saya menyadari bahwa ketenangan menjadi sebuah bentuk komunikasi yang semakin berharga. Bukan ketenangan yang muncul karena tidak peduli, tetapi ketenangan yang lahir dari kesadaran penuh bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan reaksi cepat atau suara yang meninggi. Dalam keheningan seperti itulah, seseorang dapat menunjukkan wibawanya dengan cara yang paling elegan. Saya melihat bahwa banyak orang berusaha keras memperlihatkan kualitas dirinya melalui kata-kata, melalui usaha untuk selalu terdengar berpengetahuan atau terlihat dominan. Namun setiap kali saya memperhatikan lebih dalam, saya menemukan bahwa orang-orang yang benar-benar dihormati justru seringkali adalah mereka yang berbicara secukupnya, yang memilih kata dengan hati-hati, dan yang tidak merasa perlu menunjukkan superioritas melalui volume suara. Mereka berbicara ketika dibutuhkan, dan ketika tidak, mereka hadir dengan diam yang penuh makna. Dalam diam itu, ada ketegasan yang halus, namun tak dapat disangkal. Saya melihat bagaimana seseorang yang tidak mudah reaktif menimbulkan kesan mendalam. Bahkan ketika ia tidak banyak berkomentar, kehadirannya membawa rasa stabil semacam keyakinan bahwa ia memahami lebih banyak daripada yang ia ungkapkan. Orang-orang seperti ini tidak terburu-buru mengoreksi, tidak tergesa-gesa menyela, dan tidak memaksakan pendapat.
Mereka memilih untuk mengamati terlebih dahulu, memahami dinamika, baru kemudian berbicara. Jika kata-kata mereka dapat memberi nilai, saya mulai memahami bahwa menjadi teladan tidak selalu berarti menjadi yang paling vokal. Kadang, teladan hadir melalui konsistensi sikap, melalui ketegasan moral yang tidak diumumkan, dan melalui kehadiran yang menenangkan. Dalam banyak situasi, orang-orang yang mampu mengelola diri dalam kesunyianlah yang paling memberi dampak. Mereka tidak berdiri di panggung dengan suara lantang, tetapi tindakan mereka, pilihan mereka, dan cara mereka membawa diri menjadi cermin bagi orang lain. Ada kekuatan yang sulit diuraikan di balik ketidakgoyahan seperti itu. Keheningan yang bermakna juga mengajarkan saya bahwa wibawa bukan tentang memberi respons tercepat, melainkan tentang memberi respons yang tepat. Dunia modern memuja kecepatan, tetapi wibawa menghormati ketepatan. Dan ketepatan hanya bisa muncul dari pikiran yang tenang, dari jarak yang cukup untuk merenung sebelum menilai. Saya menemukan bahwa orang yang mampu mengambil jarak sejenak sebelum berbicara menunjukkan penguasaan diri yang luar biasa, sebuah kualitas yang jauh lebih kuat daripada suara keras manapun pada akhirnya. Saya percaya bahwa menjadi teladan dalam keheningan bukanlah tindakan pasif. Ini adalah bentuk keteguhan yang murni, keteguhan yang muncul dari kedalaman karakter, bukan keinginan mempengaruhi. Wibawa sejati tidak perlu dipertontonkan, ia memancar dengan sendirinya. Dan ketika seseorang melangkah dalam hidup dengan keheningan yang penuh kesadaran, ia tidak hanya menginspirasi melalui kata-kata, tetapi melalui keberadaannya sendiri. Dalam dunia yang terus berbicara tanpa berhenti, keheningan yang tidak tergoyahkan adalah suara yang paling nyaring di ruang kecil ini. Senandika filsafat hadir untuk menemani langkah Anda memahami hidup dengan pandangan yang lebih jernih, lebih lembut, namun tetap kuat. Jika Anda ingin menapaki jalan ketenangan, memperdalam makna, dan belajar melihat dunia melalui kacamata kebijaksanaan, mari berjalan bersama kami. Di sini, kita tidak mencari kebisingan, kita mencari kedalaman. Selamat datang di perjalanan memaknai kembali diri, satu renungan pada satu waktu.